dengan perjanjian yang lain. Oleh karena saudara-saudara dan saudara-saudara sekalian, Padukanya Mulia Bung Hatta dan Padukanya Mulia Anak Agung Gede Agung. Bagi yang suka benci Habib, dengarkan ini. Habib Hamid Al-Ghadri, perancang lambang negara Indonesia. Banyak warga masyarakat yang belum mengetahui bahwa perancang lambang negara Indonesia Garuda Pancasila adalah seorang Habib, yaitu Habib Hamid Al-Ghadri. Sultan Hamid II lahir dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Ghadri, adalah seorang Habib Dzurriyyah Rasulullah SAW yang sangat berjasa dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, asal Pontianak, dan sangat dicintai dan dibanggakan oleh masyarakat Kalimantan Barat. Beliau adalah putra sulung Sultan Pontianak ke-6, Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri, lahir di Pontianak, Kalimantan Barat 12 Juli 1913, meninggal di Jakarta 30 Maret 1978 pada umur 64 tahun, adalah perancang lambang negara Indonesia Garuda Pancasila. Dalam tubuhnya mengalir darah Arab Indonesia. Ia beristrikan seorang perempuan Belanda kelahiran Surabaya yang memberikannya 2 anak Iran, sekarang tinggal di negeri Belanda. Biodatanya, Sultan Hamid II Syarif Hamid Al-Qadri, masa kekuasaan 1945 hingga 1978, lahir 12 Juli 1913, tempat lahir Kesultanan Pontianak, Pontianak, Hindia Belanda. Wafat 30 Maret 1978, umur 64 tahun. Tempat wafat Jakarta, Indonesia. Pendahulu Sultan Syarif Toha, pengganti Sultan Syarif Abu Bakar, pasangan Didi van Belden. Wangsa Al-Qadri, ayah Sultan Syarif Muhammad, anak 2, agama Islam. Kehidupan awal. Sampai usia 12 tahun Hamid dibesarkan oleh ibu angkat asal Skotlandia, Salome Catherine Fox, dan rekan ekspatriatnya asal Inggris, Edith Maud Surtees. Salome Fox adalah adik dari kepala sebuah firma perdagangan Inggris yang berbasis di Singapura. Di bawah asuhan mereka, Hamid menjadi fasih berbahasa Inggris pada tahun 1933. Salome Fox meninggal, namun Hamid masih tetap berhubungan dengan rekannya Kartis. Syarif Abdul Hamid penempuh pendidikan ELS di Sukabumi, Pontianak, Yogyakarta, dan Bandung. HBS di Bandung 1 tahun, THS Bandung tidak tamat, kemudian KMA di Breda, Belanda, hingga tamat dan meraih pangkat letnan pada Kesatuan Tentara Hindia Belanda. Bukan hanya itu, peran Habaib Dzurriyyah Rasulullah dalam kemerdekaan Indonesia adalah saat pencipta lagu Hari Merdeka ternyata seorang Habib, pendiri Paskibraka, pejuang melawan Jepang. Lagu Hari Merdeka atau juga populer dengan sebutan 17 Agustus 1945 mulai sering terdengar menjelang perayaan Hari Kemerdekaan RI ke-73. Di dunia maya pun sudah bertebaran video-video orang menyanyikan lagu Hari Merdeka. Bahkan Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid pun ikut mencuit soal lagu ini. Di akun Twitternya dia ikut memuji pencipta lagu Hari Merdeka. Dia menanggapi akun Twitter Budi Setiarso yang mengunggah video unik seorang pria menyanyikan lagu Hari Merdeka sekaligus menjadi musik latarnya. Habib Mutahar, sang pencipta lagu itu, menurut Hidayat Nur Wahid ternyata juga seorang Habib. Nama lengkapnya adalah Al-Habib Muhammad bin Husain Al-Muntahar. Dalam definisi umum, Habib adalah seorang yang dicintai atau keturunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu hebatnya lagu ciptaan Habib Muntahar. Siapakah dia sebenarnya? Dikutip dari ensiklopedia bebas Wikipedia, Habib Muntahar memiliki nama lengkap Muhammad Husain bin Salim bin Ahmad bin Salim bin Ahmad Al-Mutahar, atau yang lebih dikenal dengan nama Habib Mutahar. Dia lahir di Semarang, Jawa Tengah pada 5 Agustus 1916, lalu meninggal dunia di Jakarta pada 9 Juni 2004 pada umur 87 tahun. Haji Mutahar adalah seorang komponis musik Indonesia, terutama untuk kategori lagu kebangsaan dan anak-anak. Banyak lagu ciptaannya yang menempel di benak anak-anak sekolah karena mudah dihafal dan mengibarkan semangat berjuang dan penuh nilai-nilai kebaikan. Lagu ciptaannya yang populer adalah Himne Syukur, diperkenalkan Januari 1945, dan Mas Hari Merdeka
tahun 1946. Karya terakhirnya, Dirgahayu Indonesiaku, menjadi lagu resmi ulang tahun ke-50 kemerdekaan Indonesia. Lagu anak-anak ciptaannya antara lain Gembira, Tepuk Tangan Silang-Silang, Mari Tepuk, Selamatlah, Jangan Putus Asa Saat Berpisah, dan Himne Pramuka. Haji Mutahar ternyata seorang yang aktif di kegiatan kepanduan. Itulah dua Habib yang berperan besar dalam kemerdekaan Indonesia. Jadi, bagi Anda yang masih benci kepada para habaib, maka pikir-pikirlah dulu bahwa peran habaib dzurriyyah Rasulullah, keturunan Rasul Muhammad SAW, banyak juga berperan dalam kemerdekaan Indonesia, mewujudkan Indonesia merdeka. Bagaimana tanggapan Anda? Anda sendiri yang mampu menjawabnya. Haluan Nusantara. Bagi yang suka benci Habib, dengarkan ini. Habib Hamid Al-Qadri, perancang lambang negara Indonesia. Banyak warga masyarakat yang belum mengetahui bahwa perancang lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila, adalah seorang Habib, yaitu Habib Hamid Al-Qadri. Sultan Hamid II lahir dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri, adalah seorang Habib dzurriyyah Rasulullah SAW yang sangat berjasa dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, asal Pontianak, dan sangat dicintai dan dibanggakan oleh masyarakat Kalimantan Barat. Beliau adalah putra sulung Sultan Pontianak ke-6, Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri, lahir di Pontianak, Kalimantan Barat, 12 Juli 1913. Meninggal di Jakarta 30 Maret 1978 pada umur 64 tahun. Adalah perancang lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila. Dalam tubuhnya mengalir darah Arab Indonesia. Ia beristrikan seorang perempuan Belanda kelahiran Surabaya yang memberikannya 2 anak Iran, sekarang tinggal di negeri Belanda. Biodatanya, Sultan Hamid II Syarif Hamid Al-Qadri, masa kekuasaan 1945 hingga 1978, lahir 12 Juli 1913, tempat lahir Kesultanan Pontianak, Pontianak, Hindia Belanda. Wafat 30 Maret 1978, umur 64 tahun. Tempat wafat Jakarta, Indonesia. Pendahulu Sultan Syarif Toha, pengganti Sultan Syarif Abu Bakar, pasangan Didi Van Delden. Wangsa Al-Qadri, ayah Sultan Syarif Muhammad, anak 2, agama Islam. Kehidupan awal. Sampai usia 12 tahun Hamid dibesarkan oleh ibu angkat asal Skotlandia, Salome Catherine Fox, dan rekan ekspatriatnya asal Inggris, Edith Maud Surtees. Salome Fox adalah adik dari kepala sebuah firma perdagangan Inggris yang berbasis di Singapura. Di bawah asuhan mereka, Hamid menjadi fasih berbahasa Inggris pada tahun 1933. Salome Fox meninggal, namun Hamid masih tetap berhubungan dengan rekannya Kartis. Syarif Abdul Hamid penempuh pendidikan ELS di Sukabumi, Pontianak, Yogyakarta, dan Bandung. HBS di Bandung 1 tahun, THS Bandung tidak tamat, kemudian KMA di Breda, Belanda, hingga tamat dan meraih pangkat letnan pada Kesatuan Tentara Hindia Belanda. Bukan hanya itu, peran habaib dzurriyyah Rasulullah dalam kemerdekaan Indonesia adalah saat pencipta lagu Hari Merdeka ternyata seorang Habib, pendiri Paskibraka, pejuang melawan Jepang. Lagu Hari Merdeka atau juga populer dengan sebutan 17 Agustus 1945 mulai sering terdengar menjelang perayaan Hari Kemerdekaan RI ke-73. Di dunia maya pun sudah bertebaran video-video orang menyanyikan lagu Hari Merdeka. Bahkan Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid pun ikut mencuit soal lagu ini. Di akun Twitternya dia ikut memuji pencipta lagu Hari Merdeka. Dia menanggapi akun Twitter Budi Setiarso yang mengunggah video nik seorang pria menyanyikan lagu Hari Merdeka sekaligus menjadi musik latarnya. Habib Mutahar, sang pencipta lagu itu, menurut Hidayat Nur Wahid ternyata juga seorang Habib. Nama lengkapnya adalah Al-Habib Muhammad bin Husain Al-Muntahar. Dalam definisi umum, Habib adalah seorang yang dicintai atau keturunan dari Rasulullah SAW. Begitu hebatnya lagu ciptaan Habib Muntahar. Siapakah dia sebenarnya? Dikutip dari ensiklopedia bebas Wikipedia,
Habib Muntahar memiliki nama lengkap Muhammad Hussein bin Salim bin Ahmad bin Salim bin Ahmad Al-Muntahar atau yang lebih dikenal dengan nama Habib Muntahar. Dia lahir di Semarang, Jawa Tengah pada 5 Agustus 1916, lalu meninggal dunia di Jakarta pada 9 Juni 2004 pada umur 87 tahun. Haji Muntahar adalah seorang komponis musik Indonesia, terutama untuk kategori lagu kebangsaan dan anak-anak. Banyak lagu ciptaannya yang menempel di benak anak-anak sekolah karena mudah dihafal dan mengibarkan semangat berjuang dan penuh nilai-nilai kebaikan. Lagu ciptaannya yang populer adalah Himne Syukur, diperkenalkan Januari 1945 dan Mas Hari Merdeka tahun 1946. Karya terakhirnya Dirgahayu Indonesiaku menjadi lagu resmi ulang tahun ke-50 kemerdekaan Indonesia. Lagu anak-anak ciptaannya antara lain Gembira, Tepuk Tangan Silang-Silang, Mari Tepuk, Selamatlah, Jangan Putus Asa Saat Berpisah, dan Himne Pramuka. Haji Muntahar ternyata seorang yang aktif di kegiatan kepanduan. Itulah dua Habib yang berperan besar dalam kemerdekaan Indonesia. Jadi, bagi Anda yang masih benci kepada para habaib, maka fikir-fikirlah dulu bahwa peran habaib Dzurriyyah Rasulullah, keturunan Rasul Muhammad SAW, banyak juga berperan dalam kemerdekaan Indonesia, mewujudkan Indonesia merdeka. Bagaimana tanggapan Anda? Anda sendiri yang mampu menjawabnya. Haluan Nusantara.